Salam sejahtera di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan kali ini. Saya memberi judul Menantang Tuhan. Pernahkah kita berpikir menantang Tuhan? Bagi orang percaya ini adalah suatu kemustahilan. Siapakah yang mampu melawan Tuhan? Tetapi bagi orang yang tidak mengenal Allah, inilah realita. Menantang realitas dan eksistensi Tuhan. Setelah Kain dikutuk oleh Tuhan dalam pasal 4 ayat 12 dan 14 sebagai pengembara, dalam Kejadian pasal 4 ayat 17b dituliskan kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Tindakan Kain membuat kota merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap perintah Allah atas dirinya. Ia mendirikan benteng sebagai tempat perlindungan dengan tujuan menetap dan membentengi diri dari usaha orang yang akan membunuhnya. Kain melawan kutuk yang ia terima dengan melawan dan menantang Tuhan. Ia mengabaikan realitas dan eksistensi Tuhan. Ini artinya bahwa Kain tidak lagi mengakui kekuasaan Tuhan atas dirinya. Ia merasa berkuasa atas dirinya sendiri. Tindakan Kain ini merupakan pengingkaran diri atas kekuasaan Allah atas diri manusia yang merupakan buah yang timbul dari dosa. Kain memilih untuk hidup tinggal dan menghidupi dosa. Kain memilih untuk hidup lepas dari kuasa dan pemerintahan Allah. Meskipun Kain merasa dapat melawan ketentuan Tuhan, namun kutuk kematian dan dosa semakin membelenggu hidup sehingga ia tidak dapat berdalih di hadapan Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus mengatakannya dalam Roma 1 ayat 18. Berkaca dari tindakan Kain, pada dasarnya banyak manusia modern hidup dengan pengingkaran realitas dan eksistensi Tuhan atas hidupnya. Manusia hidup sebagai pribadi yang mengakui realitas dan eksistensi Tuhan dalam logika, tetapi tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Manusia cenderung menuruti hatinya dan mengabaikan kebenaran yang terasa membelenggu kebebasannya. Bahkan beberapa bangga ketika dapat melakukan ketidakbenaran dan mengumumkannya sebagai sebuah kebanggaan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita mewaspadai diri agar sikap hidup Kain tidak muncul di dalam diri kita masing-masing sebagai anak Tuhan. Mari belajar taat ketentuan Tuhan, meski mungkin itu sesuatu yang sulit untuk kita terima dan kita lakukan. Mari belajar taat sebagai anak-anak Tuhan di dalam ketundukan perintah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang berintegritas, hidup sepadan dalam perbuatan dan kata. Semoga kami umat yang rendah